Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tokoh jahiliyah yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini memiliki nama yang mirip dengan tokoh jahiliyah yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu Ubay bin Khalaf. Nah, mereka ini berdua bersaudara. Perbedaan di antara mereka berdua ini adalah kalau Umayyah bin Khalaf itu wafat di perang Badar, nah kalau Ubay bin Khalaf yaitu wafat di perang Uhud. Jadi pada saat Nabi SAW itu diberi kotoran unta pada saat sholat di Mekah, nah Nabi SAW ini mendoakan 6 orang-orang Quraisy untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Umayyah bin Khalaf ini termasuk 6 orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Nah, pada saat itu Ubay bin Khalaf tidak sedang ada di tempat tersebut. Kalau teman-teman tahu bahwasanya pada saat fase di Mekah itu, pada saat awal-awal Islam itu, orang-orang masih sedikit yang menganut agama Islam. Dan orang-orang yang menganut agama Islam ini kebanyakan mereka itu dari orang yang tidak memiliki banyak harta, kemudian tidak memiliki kedudukan, dan mereka itu kebanyakan dari budak hamba sahaya. Umayyah bin Khalaf ini memiliki seorang budak hamba sahaya yang bernama Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah muadzinnya Rasulullah SAW. Nah, pada saat awal fase Mekah itu, Bilal bin Rabah ini sering disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Jenis siksaan yang dilakukan Umayyah bin Khalaf ini bisa disebutkan tidak manusiawi, karena Umayyah bin Khalaf ini mengambil sebuah batu yang cukup besar, kemudian dia taruh di bawah sinar matahari. Pada saat batu tersebut sudah panas, lalu dia menyuruh Bilal bin Rabah untuk berbaring, kemudian batu tersebut disimpanlah di atas badannya Bilal bin Rabah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya batu itu adalah benda yang mengikuti suhu tersebut. Jadi kalau batu itu disimpan di sebuah ruangan yang dingin, maka batu tersebut akan mengikuti suhu ruangan tersebut. Nah, kalau disimpan di bawah sinar matahari, maka batu tersebut pun akan ikut panas. Nah, batu tersebut disimpan di atas tubuhnya Bilal bin Rabah hingga Bilal bin Rabah ini sangat kesakitan. Dalam proses penyiksaan tersebut, Bilal bin Rabah hanya bisa berkata, "Ahad, Ahad, Ahad." Bukan berarti pada hari itu hari Minggu. Karena kalimat ahad ini adalah kalimat yang menyakiti orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy ini mengakui bahwasanya Tuhan mereka itu banyak. Nah, gara-gara itu Bilal bin Rabah hanya berkata ahad, ahad, ahad. Bahwasanya Tuhan itu satu, Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hari, siksaan kaum Quraisy ini kepada kaum muslimin itu semakin menyakiti orang-orang muslim. Nah, pada saat Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, lalu muncullah sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini kemudian membeli Bilal bin Rabah kepada Umayyah bin Khalaf, hingga akhirnya Bilal bin Rabah ini dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Seiring berjalannya waktu, pada saat Nabi Muhammad SAW akan hijrah ke Madinah, nah pada saat malam Nabi Muhammad akan hijrah ini, Umayyah bin Khalaf itu termasuk 11 orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kemudian sebelum perang Badar, Umayyah bin Khalaf ini memiliki seorang teman dari Madinah yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dia ini terkenal bahwasanya pada saat beliau wafat, arsy-Nya Allah itu goncang. Pada saat itu, Sa'ad bin Mu'adz ini pergi ke kota Mekah, kemudian meminta jaminan kepada Umayyah bin Khalaf. Pada saat Abu Jahal melihat Umayyah bin Khalaf bersama Sa'ad bin Mu'adz, Abu Jahal ini kesal kepada Umayyah, karena Abu Jahal ini sangat kesal kepada penduduk di Madinah. Nah, pada saat itu Abu Jahal berkata, "Wahai Sa'ad, demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu hidup di sini." Lalu Sa'ad menjawab, "Demi Allah, itu semua tidak akan terjadi. Apabila itu terjadi, pasti sukuku akan menyerang kalian." Lalu cekcoklah antara Abu Jahal dengan Sa'ad bin Mu'adz. Nah, pada saat itu Umayyah bin Khalaf berkata, "Wahai Sa'ad, jangan engkau tinggikan suaramu di depan Abu Hakam, karena dia ini adalah pemimpin lembah ini.
Nah, pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz ini merasa dia ini kan tamu, kenapa tidak diistimewakan gitu, malah Umayyah ini membela Abu Jahal. Nah, pada saat itu kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini berkata, "Wahai Umayyah, tidak ada lagi pertemanan di antara kita. Perlu kamu ketahui bahwasanya Nabi kami mengabarkan kami pasti akan membunuhmu." Mendengarkan perkataan Sa'ad bin Mu'adz, Umayyah bin Khalaf ini takut. Karena sebagaimana Umayyah bin Khalaf ini benci kepada Nabi, tapi Umayyah bin Khalaf ini tahu bahwasanya Nabi itu tidak pernah berkata yang tidak baik. Nah, pada saat itu tiba-tiba Umayyah bin Khalaf ini pulang, kemudian Umayyah ini sambil berkata, "Demi Allah, Muhammad tidak pernah dusta. Muhammad tidak pernah dusta. Muhammad tidak pernah dusta." Umayyah bin Khalaf ini mengabarkan kepada istrinya, "Ketahuilah istriku, bahwasanya Sa'ad mengabarkan kepadaku bahwa Muhammad dan pengikutnya akan membunuhku." Nah, istrinya yang kafir ini juga berkata, "Muhammad tidak pernah dusta. Muhammad tidak pernah dusta." Lalu Umayyah bin Khalaf ini berkata, "Wahai istriku, aku tidak akan keluar dari kota Mekah ini." Pada saat itu, orang-orang Quraisy ini sudah berkumpul, Abu Jahal sudah mengumpulkan pasukan, kemudian hanya satu suku yang tidak berkumpul, yaitu suku Umayyah bin Khalaf. Nah, pada saat itu Abu Jahal bertanya, "Hai Umayyah, kenapa engkau tidak mengikuti perang bersama kami? Ayo, pasukanmu kan banyak." Nah, pada saat itu Umayyah menjawab, "Hai Abu Hakam, apakah engkau tidak mengingat perkataannya Sa'ad bin Mu'adz bahwasannya Muhammad dengan para pengikutnya akan membunuhku?" Kemudian Abu Jahal menjawab, "Apakah kau percaya itu? Sungguh itu adalah dusta." Nah, pada saat itu Abu Jahal licik, kemudian dia mengambil sebuah wewangian wanita, kemudian memberikanlah kepada Umayyah bin Khalaf ini. Nah, Umayyah bertanya, "Apakah ini?" "Ini adalah wewangian wanita. Kau kan wanita, tidak mau mengikuti peperangan bersama kami." Lalu pada saat itu terjadilah perang Badar. Kemudian orang-orang musyrikin ini sudah hampir kalah. Lalu Umayyah bin Khalaf ini menyerah. Dia ini ingin menjadi seorang tawanan perang saja. Umayyah bin Khalaf ini pada saat itu melihat Abdurrahman bin Auf sedang mengambilkan harta rampasan perang. Nah, Abdurrahman bin Auf ini berteman waktu pada saat masa jahiliyahnya itu bersama Umayyah bin Khalaf. Pada saat itu Umayyah bin Khalaf bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, dia itu memanggil, kemudian, "Hai Abdul." Abdurrahman tidak mau menengok karena itu nama jahiliyah. Nah, pada saat itu Umayyah mengganti kalimat tersebut menjadi "Hai Abdullah", maksudnya hamba Allah. Nah, pada saat itu Abdurrahman bin Auf kemudian melihatlah Umayyah bin Khalaf. Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Umayyah, "Kenapa?" Nah, pada saat itu Umayyah menjawab, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku sedang mengumpulkan harta rampasan perang." "Maukah kamu yang lebih baik dari harta rampasan itu?" Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, "Apa?" Nah, pada saat itu, "Tawanlah aku. Sungguh kaumku pasti akan memberikan apa yang kamu mau." Kata Abdurrahman bin Auf, "Benar juga ya." Lalu pada saat itu kemudian Abdurrahman bin Auf menawan Umayyah bin Khalaf. Pada saat Umayyah bin Khalaf ini ditawan oleh Abdurrahman bin Auf, muncullah Bilal bin Rabah. Nah, ini tuh kayak epic comebacknya Bilal bin Rabah kepada Umayyah nih. Pada saat Bilal bin Rabah melihat Umayyah ditawan oleh Abdurrahman bin Auf, lalu Bilal bin Rabah ini berteriak, "Wahai sahabat-sahabatku Ansor, apakah kalian tahu orang yang menyiksaku waktu di Mekah? Apakah kalian tahu orang yang menyimpan batu panas di dadaku? Inilah dia orangnya." Nah, pada saat itu Bilal bin Rabah mencoba untuk membunuh Umayyah bin Khalaf. Pada saat itu dicegah oleh Abdurrahman bin Auf, lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Hai Bilal, bertakwalah kepada Allah, inilah tawananku." Kata Bilal, "Belum sampai ke Rasulullah." Nah, pada saat itu Bilal terus memotivasi orang-orang untuk membunuh Umayyah bin Khalaf sambil berkata, "Demi Allah, aku tidak akan hidup apabila dia masih hidup." Nah, hingga akhirnya Umayyah bin Khalaf ini wafat oleh Bilal dan para sahabat. Itulah tadi sedikit kisah tentang Umayyah bin Khalaf. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.